hingga tahun 1939, di Hindia Belanda belum ada lembaga pendidikan yang dinamakan fakultas atau universitas. Didasarkan kepada keputusan Ratu Belanda tanggal 6 Juni 1905, suatu institusi pendidikan baru dapat menamakan universitas jika institusi pendidikan itu memiliki 5 fakultas. Pada saat itu di Hindia Belanda baru berdiri 3 sekolah tinggi yang dapat disetarakan dengan fakultas. Rencana pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan suatu universitas di Hindia Belanda belum terlaksana hingga pecah Perang Dunia Kedua. Pada saat itu ada seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu, Abdul Rifai, sangat gigih memperjuangkan pendirian perguruan tinggi di Hindia Belanda. Dr. Abdul Rifai ialah tamatan Dr. Jawa School tahun 1895, bumi putra pertama yang memperoleh gelar dalam bidang kedokteran dari Universiteit Gent, Belgia tahun 1908. Pada tanggal 16 September 1940, Profesor Dr. P.A. Hussein Jayadiningrat, pejabat Direktur Departemen Pengajaran dan Urusan Kehormatan, menulis surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengusulkan untuk membentuk komisi guna mempersiapkan pendirian Fakultas Pertanian. Profesor Dr. P.A. Hussein Jayadiningrat adalah profesor pertama bangsa Indonesia di Rijkshogeschool pada tahun 1924. Pada tanggal 25 September 1940, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan nomor 38 tentang pengangkatan anggota Komisi Persiapan Pendirian Fakultas Pertanian. Komisi ini dinamakan Komisi Persiapan Pendirian Fakultas Ilmu Pengetahuan Pertanian. Pemilihan lokasi fakultas tersebut antara Jakarta, Bandung, dan Bogor sempat menjadi perdebatan. Pembahasan di Komisi Persiapan Pendirian Fakultas Ilmu Pengetahuan Pertanian memperkuat pilihan bahwa kota Bogor dipandang sangat tepat sebagai lokasi berdirinya fakultas tersebut. Mengingat di Bogor banyak terdapat lembaga penelitian dengan ahli-ahli atau peneliti di bidang pertanian. Kondisi ini diyakini akan membangun keterkaitan pendidikan dengan penelitian. Ketentuan suatu universitas memiliki 5 fakultas sebenarnya pada tanggal 31 Oktober 1941 sudah terpenuhi. Pada saat itu, sebenarnya di Hindia Belanda sudah ada 3 sekolah tinggi dan 2 fakultas, yaitu Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Tinggi Kehakiman, Sekolah Tinggi Kedokteran, Fakultas Pertanian, serta Fakultas Sastra dan Filsafat. Walaupun sudah ada 5 fakultas atau setara fakultas itu, suatu universitas belum sempat dibentuk karena Jepang menduduki Hindia Belanda pada tanggal 8 Maret 1942. Selama masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang hanya membuka 2 perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta dan Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. Sebagaimana kita ketahui bersama, Republik Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Beberapa hari kemudian, Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia atau disingkatkan BPTRI dibentuk. BPTRI ini terdiri dari Perguruan Tinggi Kedokteran dan Perguruan Tinggi Hukum dan Sastra. Setelah Jepang kalah, Belanda kembali ingin berkuasa di Indonesia. Dalam upaya mengembalikan kekuasaannya, hal strategis yang dilakukan pemerintah Belanda adalah mendirikan Nooduniversiteit atau Universitas Darurat di Jakarta tanggal 21 Januari 1946. Universitas ini terdiri dari 5 fakultas, yaitu Kedokteran, Hukum, Sastra, dan Filsafat, Pertanian, dan Teknik. Universitas ini pada tahun 1943 berganti nama menjadi Universiteit van Indonesia. Tahun 1949, melalui Konferensi Medan, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan pada pemerintah Republik Indonesia Serikat.
bagian dari Universitas Indonesia. Pada waktu itu sebagian besar dosen-dosen di Universitas Indonesia masih berkebangsaan Belanda. Rektor kedua UI, Profesor Dr. Mr. R. Supomo, ingin segera mengganti dosen bangsa Belanda dengan dosen bangsa Indonesia. Universitas Indonesia membuka diri untuk bekerja sama dengan universitas mancanegara. Pemerintah setuju dengan rencana Universitas Indonesia berafiliasi dengan perguruan tinggi di Amerika Serikat. Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan di Bogor bekerja sama dengan University of Kentucky. Kerjasama ini mencakup capacity building dan institutional building yang membawa perbaikan antara lain aspek akademik, aspek organisasi dan manajemen. Perbaikan ini membuat Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan siap untuk mandiri. Ada orang pulang, ya siapa namanya lupa saya. Tapi kemudian yang pada tahap ketiga adalah orang-orang Amerika. Itu pun di sini pun peran Pak Pali Wijaya sangat penting. Beliaulah yang bisa dikatakan mengkaitkan itu di waktu itu masih Fakultas Pertanian dengan Kentucky. Maka berdatanganlah pengajar-pengajar dari itu mengikuti Amerika. Waktu pendidikan di sini kan tipe Eropa, Belanda ya. Nah terus waktu itu kerjasama dengan Amerika mulai Dengan Kentucky itu? Kentucky mulai dan Kentucky kita kerjasama. Nah kami dikirimkan ke Amerika. Maka itu ada 3 di bidang, ada bidang pendidikan, pendidikan dan pengabdian masyarakat. Terkenal di Amerika dulu. Pada tanggal 27 April 1952, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, melakukan peletakan batu pertama yang menandai berdirinya Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Dalam pidatonya yang berjudul Hidup atau Mati Bangsa Indonesia, ini membahas 2 aspek, yaitu pembangunan pertanian, khususnya pangan, dan tantangan kepada pemuda-pemudi Indonesia untuk bertanggung jawab mengenai masalah bangsa. Presiden Soekarno juga berpesan tentang pentingnya pendidikan pertanian dan hewan. Pidatonya ini menggugah pemuda-pemudi untuk melanjutkan studinya di Fakultas Pertanian. Dampaknya itu adalah soal beras, soal madu mati. Itu pidato. Juga Bapak. Itu membuat saya takut. Saya akan meneliti padi sawit. Terus sampai mati. Dan bangun tidak dipakai pun. apa yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno itu tidak hanya kepada anak-anak muda yang kemudian menjadi sarjana pertanian, itu semua anak-anak muda itu. Tapi kami yang pada waktu itu belajar sangat terkesan, sehingga kami memutuskan untuk masuk di IPB. Bukan saya sendiri, ada beberapa orang. Salah satunya adalah Pak Bagus Suhaili. Saya kami dengar Bung Karno pidato ini memberi spirit dan yang terus terang senang sekali itu negara kita. Saya sudah jadi warga negara. Waktu ditanya ada pekerjaan di negeri Belanda, saya tanya saya ini mesti bayar kembali berapa tahun, jangan pergi, kami butuh. Saya pikir banyak di antara kita pergi saja. Saya tetap di sini. Pertama itu yang saya lihat datangnya Pak Jokowi Indonesia
perhatian Presiden Soekarno terhadap pendidikan pertanian sangat besar. Karena 9 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 3 April 1961, dilakukan pencangkulan pertama pembangunan kampus Fakultas Pertanian Universitas Indonesia Darmada. Capacity building dan institutional building yang sudah dilakukan selama jangka waktu tersebut telah mengantarkan Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan sebagai fakultas inti untuk membangun IPB. Kebetulan saya dipercayai oleh pimpinan Fakultas Pertanian waktu itu untuk menjadi master seremoninya, dan saya berpegang peran besar di situ karena menghadapi Bung Karno bukan sembarangan dari membuat podiumnya, mengatur acaranya dan sebagainya. Saya berturut dan mengatur situasi bagaimana Bung Karno supaya senang di dalam pidato ke masyarakat. Dan waktu itu sudah banyak dosen-dosen Amerika berada di kampus ini, dan Bung Karno kelihatan puas sekali pada waktu itu, dan waktu pulang ke Istana Bogor bersama Ibu Hartini waktu itu, menyilahkan Pak Thoyib sebagai dekan waktu itu Fakultas Pertanian ikut serta di dalam mobil Bung Karno masuk istana. Dan tidak lama dari itu Pak Thoyib diangkat sebagai Menteri PTIP yang pertama. Pada tanggal 1 Agustus 1963, keluar keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tentang pendirian IPB yang diberlakukan 1 September 1963. Pada saat itu, IPB terdiri atas 5 departemen, yaitu Departemen Pertanian, Departemen Kedokteran Hewan, Departemen Kehutanan, Departemen Peternakan, dan Departemen Perikanan. Keputusan Presiden RI nomor 279 tahun 1965 tanggal 14 September 1965 yang berlaku surut ke tanggal 1 September 1963 mensahkan pendirian IPB. IPB terdiri dari 6 fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Perikanan, Fakultas Peternakan, Fakultas Kehutanan, dan Fakultas Teknologi dan Mekanisasi Pertanian. Gema pidato Presiden Soekarno pada waktu peletakan batu pertama masih bergaung di kalangan sivitas akademika IPB dengan melahirkan program bimbingan massal atau disingkat dengan BIMAS. Setelah BIMAS menjadi program nasional di Departemen Pertanian Republik Indonesia, berhasil membawa Indonesia bersuasembada beras pada tahun 1984. Era tahun 70-an, kampus IPB melahirkan BAPEMK 1974-1978 yang kemudian direplikasi menjadi BAPEDA di semua kabupaten di Indonesia. Saya melihat bahwa IPB mempunyai misi yang sangat penting dalam hal ini. IPB adalah sebetulnya cikal bakal dari perguruan tinggi yang mengkhususkan pada bidang pertanian ini. Walaupun mungkin ya sebelum kemerdekaan pemerintah Hindia Belanda juga mencoba mendirikan suatu fakultas pertanian yang nanti tidak akan terungkap itu, tetapi IPB lah yang betul-betul diharapkan oleh kita semua untuk meningkatkan sumber daya manusia kita. Harapan saya tentu saja fakultas pertanian itu nanti, ya tidak nanti ya, sebenarnya harusnya sampai sekarang dan selanjutnya harus lebih banyak meneliti yang bisa diterapkan. Saya tentu saja di mana kita bisa mendapatkan varietas tanaman atau jenis tanaman yang produksinya lebih tinggi dari yang ada sekarang. Itu yang penting sekali. Yang kedua di bidang saya tentu saja bagaimana mendapat varietas tanaman jenis tanaman yang lebih dekat terhadap Ramadan. Itulah yang saya pikirkan khususnya dari aspek penanaman itu penanaman terbaru itu bisa dikembangkan lagi dan melalui fakultas pertanian secara umumnya dan khususnya ya fakultas kita di IPB gitu. Saya mengharapkan sekali bahwa fakultas atau IPB dalam berpandangan ke depan jauh, kita harus berpikir bahwa
pertanian kita ini harus kita arahkan untuk berbasis pikiran industri dan industrial, dan produk-produk pertanian ini hendaknya juga jangan produk mentahan dilempar ke pasar oleh petani, tetapi merupakan produk baku untuk usaha industri di desa. Jadi dengan demikian maka petani tidak menggantungkan diri pada usaha tani di sawahnya, di tanahnya saja, tetapi semua karena berpikiran industrial, maka modal itu, permodalan itu merupakan faktor penting. Karena itu IPB dalam hal ini mendidik sarjana-sarjana pertanian harus lebih ditekankan untuk bagaimana membangun modal bagi usaha tani petani. Harapan saya untuk IPB yang akan datang ya, kalau dapat memegang apa-apa yang tertulis dalam lagu himne IPB ini saja, saya kira IPB akan tetap menjadi dambaan masyarakat. Coba dengarkan ya kata-kata yang tertulis dalam himne IPB ini ya. Institut Pertanian Pengabdi Nusa Bangsa menempat tunas muda cendekia pencipta jaya, bergema suara cita, amalkan ilmu tuh Nusa. Dengan semangat bergelora, jayalah IPB kita. Tugas bakti sivitasnya laksanakan selalu. Tridharma nan mulia, IPB terus maju. Institut Pertanian Pengemban Cita Suci. Institut Pertanian Bogor, alma mater kami. Jadi kalau bisa ini diterapkan saja, dipegang teguh, ini dilaksanakan, diamalkan, saya yakin IPB ini akan tetap bernama harum untuk Indonesia maupun internasional. Mudah-mudahan lah itu. Dan selama Tridharma itu masih tetap begitu, lagu ini juga masih bisa dipakai. Jadi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi tiga ini nggak boleh salah satu ada yang hilang. Itu sudah tepat betul gitu. Jangan sampai ditambah-tambah lagi apa dikurangi. Jadi di era awal tahun 90-an, IPB bertekad mewujudkan dirinya sebagai universitas berbasis riset. Berbagai inovasi dan hasil riset telah dilahirkan putra-putri IPB untuk disumbangkan kepada bangsa ini. Sebanyak 26 galur padi unggul telah dikembangkan IPB. Sebagian galur ini sudah dirilis oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Berbagai varietas unggul lainnya adalah kedelai, manggis, pepaya, nenas, melon, pisang, dan cabai. Di bidang kedokteran hewan, telah berhasil memproduksi vaksin penangkal virus H5N1. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein, IPB menawarkan teknik menghasilkan telur DHA. Di era tahun 2000-an, IPB menjadi kampus paling inovatif di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan karya-karya inovatif yang selalu masuk dengan jumlah terbanyak
di antara perguruan tinggi lainnya. Pada tahun 2008, 21% karya inovatif IPB masuk di dalam 100 karya paling inovatif yang digelar oleh Business Innovation Center, Kementerian Riset dan Teknologi. Pada tahun 2009, 23% dari 101 karya paling inovatif. Tahun 2010, 50% dari 102 karya paling inovatif. Dan tahun 2011, 31% dari 103 karya paling inovatif. Tentang pendidikan tinggi pertanian di Indonesia, pada tanggal 27 April 2012, genap 60 tahun sudah usianya sebagai cikal bakal berdirinya Institut Pertanian Bogor atau disingkat dengan IPB. Momen ini sekaligus menandai makin tumbuhnya kesadaran bangsa besar ini akan pentingnya pendidikan tinggi pertanian yang berkualitas sesuai jati dirinya sebagai negara agraris dan maritim.